Bang. Oke. Di sini makom Ibrahim ini kalau kita berbesar, di atasnya ini adalah lambang bulan sabit. Iya betul Pak, betul. Oke, duluan mana Bang makom Ibrahim ini sama Kekaisaran Utsmani? Duluan makam Ibrahim Bang. Duluan Tetapi makom itu Ibrahim. Kenapa ya, Bang bilang makam makom? Sebentar Bang, pelan-pelan. Aduh, ya, Abang gini. betul ya? Slow. Iya Bang, ya Bang, duluan makam Ibrahim Bang. Walaupun kita berpikir gimana, jelas dulu makam Ibrahim, ya. Berarti pertanyaan saya, duluan mana makom Ibrahim dengan Kekaisaran Turki Utsmani? Duluan makam Ibrahim. Terus Tetapi kenapa Abang makam- bilang tadi lambang itu diambil diinspirasikan dari Turki Utsmani? Ya, oke Bang, saya jelaskan. Duluan makam Ibrahim, cuma dipugar di zaman Utsmania. Makanya lambang Datanya itu Bang, ditimbulkan Bang. Dipugar di zaman Utsmani, datanya mana? Ya, diperbaiki di zaman Utsmania. Iya, Makanya ada datanya lambang mana itu Bang? sejak awal Datanya dengar mana dulu, Bang. datanya? Nanti ku bukakan datanya, Bang. Ada datanya. Silakan, mana datanya? Oke, selamat malam Rusdi Firmansyah. Ya malam juga. Ya, silakan. Nah, gini kan enak. Ganteng. Nah, oke. Jangan dipegang-pegang terus kameranya. Taruh saja stabil supaya tangan nggak capek. Oke, Pak Rusdi Firmansyah. Saya perkenalkan, saya ini seorang Kristen. Ya. Ya, tetapi saya sangat-sangat mendalami agama Islam. 13 Oh, ya. tahun lamanya saya memperdalam agama Islam. Nah, Benar Bang Anda Edi. sebagai Muslim, Anda sebagai Muslim, Benar Bang Edi sudah mendalami agama Islam itu. ya. Nah, sekarang kita bahas ini. Satu-satunya agama yang bingung dengan lambangnya sendiri itu hanyalah agama Islam. Emang Islam punya lambang apa itu? Lambangnya bulan sabit. Kata siapa itu Islam punya lambang bulan? Oke, baik. Kita lihat ya. Lambang agama Islam itu apa ya? Kita lihat. Kita lihat. Sebentar. Kita lihat. Perhatikan ini Bang. Perhatikan. Saya balik ya kamera saya ya. Saya balik kamera saya. Perhatikan satu kali lagi. Lihat ya. Sekarang saya tanya Bang. Ini apa Bang? Gambar itu. Gambar. Iya. Ini gambar apa Bang? Yang mana? Ini gambar apa? Ini ada di Gambar mana bulan. Bang? Ini ada Gambar di kubah-kubah. bulan. Oke, ini ada di kubah-kubah masjid, betul? Iya, gambar Oke. itu. Oke, ini di kubah-kubah masjid. Kenapa masjid-masjid di kubah-kubahnya pakai lambang bulan sabit begini? Itu kan seni Bang. Seni. Iya, kenapa kok bulan sabit? Tidak ada hubungannya dengan keimanan itu. Tidak ada hubungannya. Oke, baik, sekarang saya tanya. Ini apa, Bang? Ini apa Mana? ini? Gambar juga. Gambar di mana? Iya. Iya gambar di Mekah itu. Oh, gambar di Mekah. Beneran bukan ini, Bang? Iya gambar itu. Iya, maksudnya beneran nggak ini diambil dari gambar asli? Iya bener gambar itu. Oke, benar. Ini di Ka'bah ya. Ini di makam Ibrahim ya. Iya. Oke, sekarang saya tanya, kenapa kok ini bulan sabit, Bang? Ya kan seni itu. Seni. seni. Emang ada hubungannya dengan keimanan. Makanya saya bilang teman-teman ya, satu-satunya Kalau agama diskusi, yang bingung jangan dengan lambangnya cuma agama Islam. Katanya seni. Diskusi itu jangan inisan. Itu sama kayak gini. Emang seperti itu ajaran Kristen dah. Sebentar, pelan-pelan gini. Ajaran Kristen Ada emang orang tidak bisa Indonesia. menghargai Sebentar seperti dulu, itu ya. sebentar. Ada orang Indonesia. Dia ngibarin sangsaka merah putih. Ditanya, kenapa itu sangsaka merah putih? Seni. Langsung. Beda itu dis. Kamu kalau duduk di klub militer, kamu Kamu langsung modal congor dis. kepalamu Kamu begini. dari kemarin-kemarinnya memang selalu modal congor kamu. Parah teman-teman, Coba seni. tunjukkan dalilnya kalau tidak memang lambang itu ada hubungannya dengan keimanan orang Islam. Tunjukkan dalilnya. Loh, kalian Tunjukkan itu dalilnya. penyembah berhala dewa bulan. Mana? Kalian itu penyembah berhala dewa Dalilnya bulan. tunjukkan si Adis. Dalilnya tunjukkan. Sekarang saya tanya, Tunjukkan dalilnya. loh, apakah kalian bukan penyembah berhala dewa Jangan asal bulan? congor kamu. Loh. Jangan modal congor kamu. Dalilnya tunjukkan. Oke, sekarang saya Atau tanya. kamu datang ke sini. Oke. Baik, sekarang saya tanya.
Di dalam Quran ada nggak kata-kata Yasin? Yasin, iya ada. Kenapa? Oke, apa arti Yasin? Itu hanya Allah yang tahu itu. Hanya Allah yang tahu. Emang kamu tahu? Emang kamu tahu? Loh, Kamu Yasin tahu itu artinya? merujuk kepada Dewa Sin, Dewa Bulan. Kamu tahu artinya? Saya tunjukin. Kalau kamu bisa menyalahkan, Saya maka kamu tunjukkan wajib bahwa menunjukkan Sin itu adalah Dewa Jangan Bulan. model congor kamu. Oh, sekarang kita tunjuk. Kamu itu dari kemarin kamu cuma model congor saja. Tidak ada ilmu Kita kamu. tunjukkan, saudara. Kamu itu jangan ngomong Sin pintar itu agama Islam merujuk kamu. kepada Dewa Bulan. Oke. Ah, Kita klik ya Dewa Sin. Kita lihat Dewa Sin ya. Kita lihat. Apakah lambang dari Dewa Sin? apa hubungannya dengan Islam itu? Lu ini agama Islam. Penerus mana? ajaran Dewa Bulan. Dalilnya tunjukkan. Jangan asal ngomong kamu. Dia tidak tahu, saudara-saudara. Nih, saya balik kamera saya. Lihat. Nekat yang nyata. Dia dapat gift. Dapat gift dia, Apa itu? teman-teman. Baca itu, baca. Perhatikan Baca. nih. Lihat ya, Sin. Nih, perhatikan Sin atau Suen Sin. dalam aksara dengar. Apa sinsuen mana? Dengar. Ada bacaan sinsuen di dalam Al-Quran Adalah mana? sebuah nama, dengar. Adalah nama Kamu bilang Dewa mendalami Bulan. Al-Quran, bilang mendalam ajaran Islam. Penyembah Dewa Bulan. Dengar, penyembah Dewa Bulan, dengar. Oh, Sin. baca huruf sana saja tidak tahu kamu. Ini, Model congol kamu. Ini loh. Ini kamu yang kualitas Kalau kamu dia seperti mitologi ini cuma Timur yang untuk Tengah. bersama Islam ya. Adalah Dewa Bulan dalam Kualitas agama kamu Mesopotamia. hanya segitu ilmu kamu. Kejam. Kamu kalau pinter, kalau cerdas otak kamu tidak mungkin ikut Kejam Kristen. dia, teman-teman. Tulis. Ayo coba ketuhanan sama saya. Kejam dia, Tuhan kamu teman-teman. itu siapa kamu? Kejam Tuhan dia, kamu itu kejam. siapa? Nih, Jawab. perhatikan. Dewa mesin ini lambangnya nih, diperhatikan nih. Nih, ada Gimana bulannya kamu nih. kok mau ngelor-ngidul kamu lagi ke dewa? Ada bulannya nih. Kamu lagi ke dewa. Lihat ini. Ini adalah Ini Pak, lambang kita Dewa Bapak Bulan. bahas tentang Islam ini. Makanya dalam Quran ada istilah Kamu udah Yasin, tunggu raja. wahai Sin. Orang Islam Kamu udah berkau tunggu saja. menyembah Dewa Bulan. Yasin, ternyata Dewa Sin ini Bulan. merujuk kepada Dewa Kamu Bulan. kalau nemu orang Muslim yang awam kamu itu kau jadikan Ya sudah, sekarang permainan. katanya apa Sekarang arti aku Sin? ini jadikan permainan sama kamu. Apa Ayo arti Sin debat. kalau begitu? Debat ajaran Islam ayo sama aku. Ya, Ayo. apa arti Sin? Sin. Apa Emang arti kamu sin? tahu artinya sin itu? Artinya Ini sin kamu sumbernya tahu? nih. Sumber-sumber Wah, kamu. sejarah ya. Sin itu merujuk kepada Dewa Bulan di Timur Tengah. Perhatikan Mana ini. dalil dalam Al-Quran Oh, ya itu sudah, bahwa kalau sin gitu itu saya Dewa tanya, Bulan itu apa mana? itu sin? Tunjukkan. Apa itu sin dalam Tunjukkan Quran? dalil dalam Al-Quran itu. Iya, makanya. Yasin, apa itu sin? Oh, kamu ngarang-ngarang kamu. Cuma Nekat yang nyata. Menyumbas bintang. Ini saya tunjukkan Belajar lagi nih, Islam kamu. bahwasanya kalian Hebat. itu menggunakan simbol-simbol ajaran Dewa Bulan. Ayo Nih. debat ketuhanan sama saya. Tunjukkan. Tuhan kamu itu siapa? Ayo. Lari ke masalah Tuhan Siapa Tuhan lagi, kamu? Tuhan lagi. Nanti terbukti Tuhanmu Muhammad di kuburan kau nangis. Siapa bilang Tuhan Muhammad? Apa definisi Tuhan Jadi itu? Muhammad bukan Tunjukkan Robmu. definisi Tuhan itu dulu. Jadi Muhammad bukan Robmu. Apa definisi Tuhan dulu? Muhammad Saya tanyakan. bukan. Tuhan itu apa? Muhammad Robmu Tuhan itu bukan. apa dulu? Rob itu artinya apa itu? Ya, Rob itu udah artinya kau di apa? bawah. Rob itu tergantung. Udah kau di bawah sana. Lihat. Apakah mereka mampu berdiskusi dengan baik? Enggak. Cuman ngomong, mempromosikan ketidaktahuannya saja. Tidak tahu. Apa itu arti sin? Hanya Allah yang tahu. Sudah lihat sendiri kan? Seperti itu teman-teman. Apakah ada yang mampu datang kemari diskusi dengan baik? Kejang-kejang saja kerjanya. Nekat yang nyata. Oke, baik. Makasih Bang Aman. Terima kasih Bang Aman. Bang Aman, makasih banyak ya supportnya. Teman-teman, kalau teman-teman mau kasih gift, hati-hati teman-teman bisa salah kasih orang. Awas, mencetnya kalau mau memberi gift, perhatikan tepat Anda. Karena kalau salah saja jari Anda memencet, itu salah orang.
Ya. Oke. Kita kasih naik ada Khairil Mihran Ghazal. Oke, Khairil Mihran Ghazal. Semoga kita dapat muslim yang berilmu, yang mampu berdiskusi dengan baik. Oke, Khairil Mihran Ghazal, selamat malam. Iya bang, siap Ya, malam selamat bang. malam, Bang. Malam bang. Ya, muslim ya. Udah ketiga kalinya saya naik ini bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Iya bang. Oke. Bang Khairil, Ya. perkenalkan diri saya ini seorang Kristen. Iya. Ya, saya sangat-sangat mempelajari agama Islam. Saya sangat-sangat mendalami agama Islam. Apakah Anda ini seorang muslim? Saya seorang muslim Islam. Oke, seorang muslim. Nah, kenapa Bang? Kenapa agama Islam itu menjadi satu-satunya agama yang bingung dengan lambangnya sendiri? Bahkan tadi ada yang Masalah datang, Bang. lambang. Sebentar, Bang. Bahkan Oke, ada yang datang tadi, katanya itu karya seni katanya. Silakan. Itu masalah lambang bulan bintang bang. Itu sewaktu Utsmaniyah. Bagaimana? Zaman Utsmaniyah itu sudah ada lambang itu bang. Lambang untuk Islam, bulan dan bintang. Ya, kenapa bulan dan bintang lambangnya? Bulan itu melambangkan bulan Ramadan. Dalilnya mana? Ya, nanti kalau masalah dalil bang, umat Islam itu tidak terlalu ke sana bulan dan bintangnya itu bang, hanya kalau lambang ada masjid. dalil. Kemudian dan juga Oke, dan juga kadang-kadang aku, sebentar, aku Bang. boleh. Bang, pelan-pelan. Kadang-kadang Utsmaniyah. ada bulan. Kadang-kadang Mana bulan tadi aku sabit sorry. doang. Kadang-kadang ada bulan bintangnya. sabit. Ya, kadang-kala bulan bintang bang, kadang-kala bulan sabit. Iya, kadang-kadang bulan ada Ya. bintangnya. Ya. Kadang-kadang ada bulan sabit doang. HP satu. Nah, Ya, tetapi betul, yang Bang, lebih betul. otentik, itu tanpa bintang, Bang. Bulan sabit doang. Iya. Ya, kenapa lambang agama Islam itu bulan sabit dan kenapa orang Islam bingung kenapa lambangnya bulan sabit? Silakan. Kadang-kala bulan itu bang melambangkan bulan suci Ramadan. Iya, Ada bulan suci dalilnya, Ramadan. Bang, Lambangnya dalilnya. bulan Ramadan. Dalilnya. Saya bukan. Oke. Lambang Islam bulan bintang atau sering juga disebut sebagai bulan sabit dan bintang. Sering dikaitkan dengan sejarah Kesultanan Utsmaniyah. Oh, berarti lambang itu baru ada di zaman Utsmani. Ya. Dan Oke, tidak baik. memiliki basis yang kuat dalam ajaran, tidak memiliki basis kuat dalam ajaran Islam. Maksudnya? Simbol ini kemudian menjadi identik dengan Islam karena pengaruh politik dan budaya. Oh, berarti itu bukan simbol agama Islam tadinya. Ya istilahnya ini simbol ini kemudian menjadi identik aja dengan ajaran Islam, identik aja, bukan berarti dipatutkan bahwa bulan bintang mesti lambang Islam, tidak semuanya. Kopiah itu seperti kopiah itu lambang Islam, istilahnya sering-sering pakai kopiah kan Islam. Oh, berarti itu Nah. originalnya bukan punya orang Islam. Ya, punya Islam identik aja dengan Islam karena di zaman Ya, asal Utsmaniyah. usulnya dia saya ada tanya, Bang, sejarahnya. Gini, kita kasih percontohan ya, kita kasih percontohan. Ya. Misal Bentar, Bang, kami ini, Bang, kami Kristen ya, Bang ya. Ya. Nah, lambang kami itu kan lambang salib, betul? Ya, lama salib. Nah, kami bisa jelaskan itu, Bang. Kenapa kok salib? Ya kan? Ada peristiwa apa di situ? Ada sejarah di balik salib itu. Kami bisa menjelaskan Ya. asal usulnya, betul? Iya, betul. Nah, sekarang saya tanya ini, orang Islam asal usulnya bulan sabit itu menjadi Asal usulnya simbol bulan sabit dan bintang muncul sebagai lambang Kesultanan Utsmaniyah, Bang. bukan lambang agama Islam. Bukan. Oh. Yang menakutkan. Sebentar. Stopel. Pelan-pelan, Bang, Ya. pelan-pelan. Berarti lambang bulan sabit itu lambang Kesultanan Utsmani. Ya, Kesultanan Utsmaniyah. Utsmani itu ada tahun berapa, Bang? Kalau di sini belum ada dijelaskan, Bang, karena bulan sabit melambangkan kekuasaan dan pengasuh Utsmaniyah yang luas seperti posisi geografis 3 benua Asia, Eropa, Afrika, dan mereka kuasai. Oke, artinya lambang itu baru saja dipakai di zaman Muhammad, bukan lambang itu. Ya, bukan, Bang, zaman Oke, Utsmaniyah, baik. Bang. Baik, Ya. sekarang saya tanya, Bang. Sebentar ya. Pelan-pelan ya, Bang ya. Ya. Nih, ini ada di sini makom Ibrahim, Bang. Saya balik dulu Ya, kamera ya. saya.
Lihat ya. Ini ada makom Ibrahim di sini. Perhatikan, Ya. ini orang-orang Islam ya Bang ya. Kelihatan Ya, Bang ya, ya, gambar betul. saya? Betul, lihat Bang. Oke. Di sini makom Ibrahim ini kalau kita berbesar, di atasnya ini adalah lambang bulan sabit. Ya, betul Pak, betul. Oke, duluan mana Bang makom Ibrahim ini sama Kekaisaran Utsmani? Duluan makam Ibrahim Bang. Duluan Tetapi makom itu Ibrahim. Kenapa ya, Bang makam bilang Ibrahim, makom? betul. Sebentar Bang, pelan-pelan. Aduh, Ya, Abang gini. betul ya? Slow. Iya, iya Bang, iya Bang, duluan makam Ibrahim Bang. Walaupun kita Berarti- berpikir gimana, jelas dulu makam Ibrahim. Ya. Berarti pertanyaan saya, duluan mana makom Ibrahim dengan Kekaisaran Turki Utsmani? Duluan makam Ibrahim. Terus Tetapi kenapa Abang makam- bilang tadi lambang itu diambil diinspirasikan dari Turki Utsmani? Ya, oke Bang, saya jelaskan. Duluan makam Ibrahim, cuma dipugar di zaman Utsmaniyah. Makanya lambang itu ditimbulkan Bang. Dipugar di zaman Utsmani, datanya mana? Ya, diperbaiki di zaman Utsmaniyah. Iya, Makanya ada datanya lambang mana, itu Bang? sejak Datanya awal dengar mana dulu, Bang. datanya? Nanti ku bukakan datanya, Bang. Ada Silakan, datanya. silakan, mana datanya? Nah, makam Ibrahim ya, lambang makam Ibrahim. Ntar dulu. Lambang makam Ibrahim. Lambang makam Ibrahim adalah sebuah batu yang terdapat bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Batu ini menjadi Hijri tempat di Ismail, Nabi Ibrahim awalnya Bang, awalnya. Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah bernama Nabi Ismail, maka makam Ibrahim memiliki beberapa makna dan simbol diantaranya simbol kerja maksimal, kerja tuntas, dan kerja seperti hati. Itu tidak Oke, ini ada. bulan sabit datangnya dari awalnya, mana? Bang. Ya. Bulan sabit datangnya dari mana? Bulan sabit itu waktu zaman Utsmaniyah Bang. Semua lambang-lambang itu diperbarui dengan Utsmaniyah Bang. Bahwa lambang ini adalah memiliki arti orang Islam. Berarti Islam Katanya yang makam punya. Ibrahim sudah ada ini gimana? Memang sudah ada Bang, Makam lambang Ibrahim. Oke, awalnya. berarti duluan bulan sabit atau duluan Utsmani? Itu bulan sabit Bang bersamaan dengan Utsmaniyah. Maksudnya gimana sih ini orang dengar. Utsmani itu adanya di tahun 1000-an. Ya. Di tahun 1000 sekian sudah. Ya. Nah, sedangkan Ismail Ibrahim ini sudah ada beberapa tahun sebelum Masehi, bahkan Muhammad belum Betul. lahir, betul. Betul Bang, betul. Oke, Betul sekali, sekarang saya Bang. tanya, Ini berarti betul. bulan sabit ini sudah ada di sini sebelum Muhammad lahir, betul nggak? Tidak ada Bang, tidak ada. Belum ada. Waktu lambang pertama itu sebagai batu aja Bang. Simbolnya itu makam Ibrahim cuma batu doang Bang. Belum ada dikatakan bulan sabit. Berarti ini palsu berarti. Bukan palsu Bang, bukan palsu. Awalnya itu Bang cuma batu doang aja. Seperti makam-makam itu cuma diletakkan batu. Begitu ada perubahan baru diperbarui Bang. Bukan berarti sejak Nabi Adam lahir muncul batu. Berarti ini tidak asli, bukan asli makam Ibrahim. Asli Bang, asli itu buatan Asli, tapi manusia Bang. Itu buatan manusia buat. Tidak dibawa dulu. Sebentar asli, sebentar Ini gimana? Aduh. Halo teman-teman Jagodu, jumpa lagi dengan Jagodu Channel. Diskusi agama adalah ruang penting untuk memperluas pemahaman, baik terhadap keyakinan sendiri maupun terhadap kepercayaan orang lain. Dalam perbedaan tafsir dan praktik, kita diajak untuk menyadari bahwa nilai-nilai seperti kasih sayang, keadilan, dan pencarian kebenaran adalah fondasi yang kerap hadir dalam banyak tradisi keagamaan. Karena itu, dialog yang jujur dan terbuka dapat menjadi jembatan untuk memperkuat toleransi dan menghargai keragaman. Namun, diskusi agama juga menuntut kedewasaan dalam menyikapi perbedaan. Ketika keyakinan bersifat sangat pribadi dan menyentuh aspek yang terdalam identitas seorang, penting bagi setiap peserta diskusi untuk menjaga sikap saling menghormati dan menghindari pemaksaan pandangan. Dengan pendekatan ini, diskusi agama tidak menjadi ajang perpecahan, melainkan menjadi saran memperkaya batin dan memperkuat kemanusiaan bersama. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang untuk mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati.